Peringatan, ini konten sensitif, bisa mengganggu iman yang dibangun dari kebencian, dan meruntuhkan keyakinan yang lahir dari fanatisme. Kalau kamu pengikut mazhab label tertentu, mungkin lebih baik skip, karena kali ini, semua aliran akan batas bayang bedah, dari yang merasa paling sunnah, sampai yang mengaku paling cinta Tuhan, tapi sibuk mengusir orang dari surga, yang bahkan bukan miliknya. Kenapa mudah sekali melabeli kafir? Karena manusia mencintai identitas lebih dari Tuhan. Aliran menjadi simbol eksklusif, dan agama berubah jadi merek dagang spiritual. Yang berbeda dikucilkan, yang kritis dikafirkan, yang mencari tidak sedikit dianggap sesat. Krisis spiritual hari ini bukan soal kehilangan Tuhan, tapi kehilangan jalan pulang karena jalan itu dipasangi spanduk ancaman. Pemuka agama bicara atas nama ilahi, tapi jari telunjuknya lebih sibuk menunjuk daripada membuka tangan untuk mendekap. Yang dulu belajar adab, sekarang jadi admin forum pengkafiran. Yang mengaji tentang cinta, sekarang jadi penjaga pintu neraka. Fanatisme bukan iman, ia adalah hijab yang dibungkus dalil. Dan ironinya, seringkali luka terdalam justru datang dari mereka yang mengaku paling dekat dengan Tuhan. Apa kamu pernah merasakan dikafirkan? Atau pernah kau setidaknya dipandang sinis hanya karena tak ikut ritual yang sama? Pernah kamu mempertanyakan, apakah ini benar agama? Atau hanya politik berjubah suci? Berapa banyak yang sekarang hidup dalam depresi karena merasa tidak cukup benar di mata aliran manapun? Dan yang paling menyakitkan, berapa banyak yang akhirnya meninggalkan Tuhan, bukan karena benci tapi karena terlalu banyak luka yang mengatasnamakannya. Survei DKWin Gallup menemukan 0,19% dari populasi Indonesia mengidentifikasi diri sebagai convinced atheists pada Oktober 2014. Studi akademis terbaru memperkirakan sekitar 3,5 juta orang Indonesia adalah ateis dalam populasi kurang lebih 270 juta jiwa. Ini berarti sekitar 1,3%, jauh lebih tinggi dari survei sebelumnya. Dan perlu diperhatikan, organisasi seperti Indonesian Atheists memiliki ribuan anggota lewat jejaring online. Meningkatnya jumlah ini bukan sekadar statistik, tapi tanda gejolak eksistensial dan spiritual. Ini menandakan krisis kepercayaan pada figur atau institusi agama, kebutuhan akan ruang spiritual yang autentik, inklusif, dan bebas stigma. Kita terlalu sering menunjuk orang-orang yang kehilangan iman sebagai korban zaman, padahal mungkin mereka korban kita, korban dari khutbah yang terlalu sering mengangkat bedanya kafir dan mukmin, tapi jarang mengajarkan bagaimana memeluk orang yang sedang kecewa pada Tuhan. Korban dari dakwah yang sibuk mengoreksi pakaian dan arah kiblat, tapi lupa memberi ruang pada air mata dan hening yang bingung bertanya, kalau Tuhan sayang, kenapa hidupku dihancurkan? Kita terlalu lama membiarkan tokoh-tokoh agama menjelma jadi birokrat moral, bukan pelita batin. Terlalu sibuk mengutip ayat demi membenarkan golongan, bukan menyampaikan cinta yang menenangkan. Kita mencetak motivator bersorban, yang isinya cuma retorika ikhlas, sabar, tawakal, versi Mario Teguh yang diharapkan. Isinya manis di awal, tapi getir di hati yang sedang berdarah. Kita gagal membedakan antara ceramah dan pelukan. Gagal melihat bahwa yang datang ke masjid itu bukan hanya yang sudah yakin, tapi juga mereka yang sedang goyah. Bahkan banyak yang enggan masuk karena terlalu muak pada topeng-topeng ritual suci. Dan lihat sekarang, angka ateis dan agnostik naik di usia 18-30-an. Generasi muda lebih percaya algoritma daripada kitab-kitab, lebih nyaman berbicara di Reddit daripada di majelis taklim. Bukan karena mereka membenci Tuhan, tapi karena mereka tidak pernah diajarkan untuk mencintainya secara waras. Agama berubah jadi klub eksklusif yang hanya bisa dimasuki mereka yang sudah paham. Padahal Nabi dulu menyapa siapa saja, bahkan mereka yang ingin membunuhnya. Sementara kita hari ini bahkan memblokir kawan yang mempertanyakan surga. Jangan-jangan yang membuat manusia jauh dari Tuhan bukan karena mereka sesat, tapi karena kita terlalu sombong mengaku paling dekat, terlalu cepat menunjuk mereka sebagai kafir, melihat dengan kacamata perbedaan tanpa pernah bertanya, apa yang membuatmu ragu? Dan tanpa pernah berpikir bahwa dia setidaknya sama-sama manusia seperti kita. Dan pada akhirnya mereka pergi, bukan karena Tuhan salah, tapi karena kita tidak pernah memperkenalkan Tuhan yang benar. Tauhid bukan pagar, ia adalah pelarut batas. Tauhid bukan senjata untuk membungkam, tapi justru cermin yang menghancurkan ego. Semakin kenal Allah, semakin kau sadar bahwa pengetahuanmu terbatas dan tugasmu bukan menghukum, tapi merunduk dalam takut dan cinta. Tauhid itu fana, melebur semua identitas, semua klaim, semua simbol. Ia membunuh nama golonganmu, dan hanya menyisakan satu fakta, kau hamba, dan dia Tuhan. Orang-orang yang sibuk mengkafirkan, biasanya belum pernah benar-benar mengenal dengan baik Tuhannya.
Atau mungkin belum mengenal betul dirinya sendiri. Karena jika kau sungguh pernah bersujud dalam makna, kau tak akan pernah sanggup menunjuk orang lain sebagai musuhnya. Lucunya, di akhirat nanti, mungkin yang kau kira berbeda, atau yang pernah kau ludahi dengan kata kafir, ternyata duduk di sisi Tuhan lebih dulu darimu. Karena dia pernah dihina atas nama agama, tapi tak pernah berhenti mencintai Tuhan tanpa nama. Sedangkan kau sibuk menjaga surga, padahal bahkan belum tentu kau punya kuncinya. Tauhid itu membakar semua nama dan meninggalkanmu telanjang di hadapan Dia yang satu.